Nggak sembarangan. Kalau orang ngaku harus punya konsekuensi-konsekuensi yang bisa dibuktikan, misalnya begitu, Mas. Nah, itu jadi sekalian saja. Oh, memang mohon maaf, bukan Sunni, tapi memang aliran Ba'alwi. Oh, enggak apa-apa, udah kita hormati saja. Ini problemnya kan ngaku Ahlussunnah wal Jamaah problemnya, Mas. Tapi ajaran-ajarannya khurafat. Ini yang seharusnya direspon oleh elit-elit PBNU. Karena ini menyentuh aspek ideologi. Nggak main-main. Sekalian aja orang ngaku Ahmadiyah nggak apa-apa. Ngaku Syiah nggak apa-apa. Ngaku Kejawen nggak apa-apa. Sekalian aja, Mas. Lah ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, instrumennya bukan instrumen Al-Ghazali, instrumennya bukan instrumen Al-Asy'ari. Bagaimana itu Mi'raj yang digambarkan terkait dengan kisah Faqih Muqaddam itu bertentangan dengan Asy'ariyan loh, Mas. Ini yang saya gugat itu loh, yang mengajarkan khurafat-khurafat ini loh, Mas. PBNU diam, harusnya bicara tentang ini. Ini penting, menyentuh ideologi ini. Sekalian aja mengaku aliran Ba'alwi misalnya, malah tidak apa-apa. Itu, Mas, maksud saya. Lah kita harus menjadi pembaca yang betul-betul konsisten dalam konteks ini. Imam Ghazali itu sebagai laborat pemikiran ilmu keislaman dalam konteks tasawuf. Imam Syafi'i sebagai laborat dalam konteks ilmu fikih. Imam Asy'ari sebagai laborat dalam konteks ilmu kalam. Dan kita akan mengembangkan hasil laborat itu. Kalau kita mau belajar tentang teori gravitasi, tentu kita akan membaca si penemu yang membahasakan pertama kali tentang gravitasi itu tentu akan kita baca, Mas. Kita ingin jadi ahli fisika, ya kita akan belajar buku-buku fisika. Kita akan menjadi ahli matematika, ya belajar tentang matematika dengan ahlinya. Mau kuat dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, ya harus belajar dengan Imam Abu Hasan Al-Ghazalian, Asy'ariyan, Syafi'iyan. Kalau mau belajar Ahlussunnah wal Jamaah, begitu. Kecuali ya sudah nggak menjadi persoalan kalau mengaku orang mengaku Syiah, ya sudah jelas pilihan Syiah gitu loh, Mas, aman itu. Ya kita hormati dalam ruang perbedaan. Yang jadi nggak enak ini kan ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi prinsipnya tidak Ahlussunnah wal Jamaah, ini kan problem. Sekalian aja ngaku Syiah, sekalian aja ngaku aliran Ba'alwi, itu sudah aman malah justru menurut saya, Mas. Karena itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah yang notabene adalah prinsip ajaran yang saya pelajari. Dan saya punya instrumennya. Instrumen-instrumen dalam ajaran-ajaran khurafat itu tidak masuk dalam instrumen Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Persoalannya itu. Nah, kita nggak bisa keluar dari konsistensi keberlangsungan pikiran itu nggak bisa. Nggak bisa orang pakar hukum mau melakukan advokasi hukum, dalil-dalil yang digunakan dalil-dalil sosiologi yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Kalau dalil sosiologi yang ada hubungannya dengan hukum, tidak apa-apa. Dalil antropologi tentang hukum adat ada hubungannya dengan hukum. Tapi kalau perspektif sosiologi antropologi yang nggak ada hubungannya dengan hukum, ya nggak bisa dimasukkan, Mas. Itu sudah konsekuensi logik. Bagi seorang pengikut Sunni, ya mau tidak mau, mentalnya ya harus mental Sunni. Begitu, kecuali kalau mengaku, oh enggak, memang kita punya ajaran sendiri, ajaran aliran Ba'alwi, oh malah enggak apa-apa, saya hormati, Mas. Ada yang mengaku Syiah, ada yang mengaku Ahmadiyah, enggak apa-apa, di negara kita itu menghormati perbedaan. Misalnya, ada, kalau mereka itu enggak mengaku sebagai cucu Nabi, mungkin enggak akan menjadi kritikan Kiai Imad dan kawan-kawan. Karena kita mencintai Nabi, ya, dan kita punya konsekuensi, semua dzurriyyah Nabi harus kita hormati, Mas. Karena kita punya konsekuensi untuk menghormati anak cucu Nabi, makanya
harus betul-betul cucu benar atau tidak, kan itu Mas konsekuensinya Mas. Nah, tidak bisa, ya udah kalau nggak percaya sudah, nggak bisa begitu. Nabi itu nabi kita, Rasulullah itu utusan Allah yang mendampingi kita, yang kita cintai, sampai anak cucunya akan saya cintai. Nggak sembarangan. Kalau orang ngaku harus punya konsekuensi-konsekuensi yang bisa dibuktikan, misalnya begitu Mas. Nah, itu jadi sekalian saja. Oh memang mohon maaf, bukan Sunni, tapi memang aliran Ba'alwi. Oh, enggak apa-apa, udah kita hormati saja. Ini problemnya kan ngaku Ahlussunnah wal Jamaah problemnya, Mas. Tapi ajaran-ajarannya khurafat. Ini yang seharusnya direspon oleh elit-elit PBNU. Karena ini menyentuh aspek ideologi. Enggak main-main. Sekalian aja orang ngaku Ahmadiyah enggak apa-apa. Ngaku Syiah enggak apa-apa. Ngaku Kejawen enggak apa-apa, sekalian aja Mas. Lah ngakunya ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, instrumennya bukan instrumen Al-Ghazali, instrumennya bukan instrumen Al-Asy'ari. Bagaimana itu Mi'raj yang digambarkan terkait dengan kisah Faqih Muqaddam itu bertentangan dengan Asy'ariyan loh Mas. Itu bertentangan dengan Asy'ariyan. Sistem-sistem tasawuf itu banyak yang bertentangan dengan Ghazaliyah. Pertanyaannya, tapi kan banyak Habib Ba'alwi yang betul-betul menjaga ajaran Imam Ghazali. Oh bagus, kalau begitu bagus. Yang menjadi persoalan yang menceramahkan ini loh Mas, yang menceramahkan ajaran-ajaran khurafat ini loh yang saya persoalkan itu. Habib Ba'alwi yang pidato mengutip Ihya Ulumuddin, oh bagus, good, konsisten. Persoalannya mengikuti Al-Ghazali tapi ngajarkan khurafat, persoalannya. Itu loh Mas. Percaya Asy'ariyan tapi dengan sistem mengaku bertemu Allah sehari semalam 40 kali misalnya. Itu bertentangan dengan Asy'ariyan itu. Ngaku Asy'ariyan tapi ajarannya ajaran bisa melihat Allah, gimana itu? Misalnya. Jadi ngikuti Asy'ari itu ada instrumennya, ngikuti Imam Ghazali itu ada instrumennya. Jangan lisannya mengikuti Al-Ghazali, tapi prinsipnya bukan prinsip Al-Ghazali. Lisannya mengatakan mengikuti Asy'ari, tapi prakteknya bukan Asy'ariyan. Itu kan yang menjadi problem. Tapi kan ada Habib yang konsisten, ya udah nggak apa-apa kalau yang konsisten itu kita hargai. Ini yang saya gugat itu, yang mengajarkan khurafat-khurafat ini loh Mas. PBNU diam, harusnya bicara tentang ini. Ini penting, menyentuh ideologi ini. Sekalian aja mengaku aliran Ba'alwi misalnya, malah tidak apa-apa. Itu Mas, maksud saya. Lah kita harus menjadi pembaca yang betul-betul konsisten dalam konteks ini. Kalau dikembangkan ke arah ilmu pengetahuan tidak apa-apa. Perspektif Asy'ariyan untuk mengawal relativitas ilmu pengetahuan, perspektif Syafi'iyan untuk mengawal relativitas ilmu pengetahuan, perspektif Ghazalian untuk mengawal relativitas ilmu pengetahuan, tidak apa-apa. Tapi mengaku perspektif Asy'ariyan, mengawal halusinasi, mengawal khurafat, tidak bisa. Imam Asy'ari tidak pernah mengajarkan khurafat, Imam Ghazali tidak pernah mengajarkan khurafat, Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan khurafat. Begitu. Mohon maaf ini kok agak tensi tinggi Mas, karena ini menyentuh akar ideologi Mas. Menyentuh akar ideologi. Harus tegas. Bidang agama PBNU mana? Jadi islah itu sebenarnya tidak perlu ada masalah konflik internal. Itu persoalan yang jangan terjadi. Bahkan menurut saya tidak persoalan besar islah itu. Yang menjadi persoalan besar ini loh, kewajiban mengawal tradisi pesantren. Kalau dulu nggak pernah keluar loh ajaran-ajaran pidato Habib-Habib itu. Saya juga dengar kisah Faqih Muqaddam juga baru beberapa tahun ini Pak Mas.
Saya aliyah, saya S1 juga nggak pernah dengar kisah Fakih Muqaddam itu, Mas. Saya juga nggak pernah dengar kisah-kisah yang dipidatokan para Habib-Habib Pak Alwi ketika S1 dulu. Dengar ya baru-baru ini. Seiring dengan sikap mereka yang seolah-olah ingin segera menguasai negeri ini. Semuanya ingin dibaalwisasikan. Itu. Sampai berani ceramah dengan ajaran-ajaran khurafat. Ini persoalannya berhubungan dengan masyarakat awam. Kalau Mas Charlie bisa membedakan bainal batil wal haq. Tapi masyarakat yang setiap pengajian mereka datang, masyarakat kita itu ada loh, Mas. Yang setiap pengajian datang, pencerahan siapapun datang. Kan kasihan masyarakat yang penceramahnya siapapun datang itu. Nah, kalau menengah atas ya nggak apa-apa lah, Mas. Masyarakat akademik nggak apa-apa dipidatoin gitu, paling malah tertawa, canda, Mas. Tapi masyarakat awam kan kasihan dengar ajaran-ajaran khurafat ini. Ini tidak kalah hebohnya dengan tesis. Dengan tesis nasab. Tesis nasab itu yang paling yang sedikit sensitif mengaku cucu Nabi aja sebenarnya. Nah, ini sensitif malah justru melampaui batas teks kewahyuan dan teks kenabian. Ajaran-ajaran khurafat ini tidak mendukung teks kewahyuan, tidak mendukung teks kenabian. Ahok salah menafsirkan saja jadi persoalan sampai masuk penjara. Wah, ini melampaui Ahok ini. Melampaui Ahok ini. Ceramah-ceramah hal-hal yang terkait dengan khurafat ini. Bahkan kitab-kitabnya ini kalau bisa jangan beredar. Itu, Mas. Jadi orang salah kecil, orang memang harus salah. Ahok membaca itu memang harus salah, memang bukan Muslim. Ahok katakan begitu loh, Mas. Memang salah itu ya wajar gitu loh, Mas. Orang Muslim salah juga banyak kok. Tapi kan tidak harus dipenjara, kan kasihan Ahok juga. Itu salah tapi kemudian harus dipenjara begitu itu. Tapi kan membuat kesesatan, ini lebih sesat. Ajaran-ajaran khurafat ini, Mas. Misalnya, jadi kita itu kadang-kadang harus fairness. Jangan menuntut orang lain sesuai dengan ekspektasi kehendak kuasanya sendiri, sementara kesalahan sendiri tidak mau tahu, ini kan problem. Ini persoalannya kan kalangan Habib Alwi yang menjadi ikonnya itu sekarang ini kan seolah-olah punya otoritas keagamaan. Identitas di tengah masyarakat Habib Alwi itu punya otoritas keagamaan, kemudian yang dibaca adalah khurafat-khurafat, bahaya sekali itu loh, Mas. Kecuali kalau masyarakat tidak memperhatikan misalnya. Ini beruntung ada didahului tesis Kiai Imad yang membongkar interpolasi Habib Alwi, sehingga orang tidak kaget. Kalau tidak ada diskursus itu, terus ada ini, wah langsung ditelan mentah-mentah ini. Bahaya, nggak ada yang berani mengkritik kitab-kitab yang berbau khurafat itu. Kitab ini penting. Ini harus beredar. Semua dai yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah harus mensosialisasikan buku ini. Berbahaya. Kalau ini mencekoki pikiran-pikiran masyarakat kita. Keberagaman kita jadi kocar-kacir. Dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari mengawal betul Ahlussunnah wal Jamaah. Elit PBNU harus mengawal, ini harus dikawal. Harus menjadi pembahasan penting. Ini penting ini. Apa karena islah kemudian dalam zona aman terus melupakan hal-hal yang menyentuh akar ideologis seperti ini? Ini menyentuh akar ideologis buku ini, Mas.
Kok jadi memarahi Mas Cherly saya? Mohon maaf Mas Cherly, kok saya. Jangan salah paham Mas Cherly. Ya betul.